Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala haqqan lil mu'minin fi syahri Ramadan wa syahrul mubarak. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bersyukur kepada Allah dengan segala nikmat dan karunia Allah berikan. Salawat kita selalu sampaikan kepada penghulu kita baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As-saimin as-saimat, di mana saja Anda berada, ada dalam salah satu kisah sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana sahabat baginda Rasul yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas pada saat masuk kepada agama yang diridhai Allah adalah agama Islam. Pada saat Sa'ad bin Abi Waqqas masuk kepada agama Islam, ibu daripada Sa'ad bin Abi Waqqas tidak meridhai pada waktu Sa'ad bin Abi Waqqas masuk kepada agama Islam. Tetapi Sa'ad bin Abi Waqqas memiliki pendirian yang kuat, memiliki keyakinan yang kuat, sehingga tetap dia berpendirian bahwa Islam adalah agama yang harus dianut dan diyakini di dalam hatinya. Selang berlalu, hari demi hari, minggu berlalu, terus keyakinan Sa'ad bin Abi Waqqas meluluhkan hati seorang ibu yang pada saat itu, yang pada akhirnya ibunya pun masuk kepada agama Islam, Islam yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, yang perlu kita garis bawahi dari kisah ini, kisah yang begitu singkat di dalam bulan Ramadan ini, di hari-hari terakhir bulan Ramadan, yang harus benar-benar kita tanamkan di dalam hati kita, diri kita, di dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah harus istiqomah dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah dalam menjalankan keyakinan kita, ibadah puasa kita, Ramadan kita yang kita kerjakan selama 1 bulan penuh. Kalau kita benar-benar istiqomah dalam keimanan kita kepada Allah, maka sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang beriman, yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap ridhonya Allah, yakin kepada Allah, tetap pendiriannya, istiqomah dalam keimanannya, kemudian dia mengharapkan ridho dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Kemudian yang kedua yang harus kita tanamkan di akhir-akhir daripada Ramadan ini, yang harus kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari di hari-hari terakhir bulan Ramadan ini adalah istiqomah dalam ibadah. Istiqomah dalam ibadah adalah memiliki pendirian, keyakinan tetap untuk tetap ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu ibadah mahdoh maupun ibadah ghair mahdoh. Baik itu ibadah yang pada siang hari kita wajib puasa, kemudian kita ibadah di malam harinya, qiyamul Ramadan dan qiyamul lail, salat tarawih dan salat-salat sunnah lainnya kita kerjakan, yang mana pahala-pahalanya begitu luar biasa dan banyak keistimewaannya. Apalagi pada hari-hari terakhir ini adalah yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim bahwa ada malam yang lebih baik daripada malam 1000 bulan. Lailatul Qadr khairum min alfi syahr. Di mana malam itu ada malam yang begitu istimewa. Oleh karena itu, kalau kita istiqomah dalam ibadah kita di 10 terakhir bulan Ramadan ini, detik-detik terakhir bulan Ramadan ini,
kita menetapkan keyakinan dalam ibadah kita kepada Allah, istiqomah dalam ibadah kita kepada Allah, mengharapkan ridhonya Allah, maka semua aktivitas ibadah kita selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. As-shaimin as-shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dua hal inilah yang harus kita tanamkan, yang harus kita aplikasikan di dalam kehidupan kita, khususnya di hari-hari terakhir bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan dengan kita istiqomah dalam keimanan kita kepada Allah, istiqomah dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ibadah kita, keimanan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga akhir daripada Ramadan nanti kita mendapatkan ganjaran pahala dari Allah, serta apa-apa yang kita niatkan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, doa yang selalu dipanjatkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah doa memintaan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Mudah-mudahan doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua keimanan kita, keislaman kita, ibadah kita selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.